akan masuk pada materi olah tubuh. Sebenarnya apa sih olah tubuh itu gitu. Mungkin banyak dari kawan-kawan yang berpikir bahwa olah tubuh itu sama seperti berolahraga ya. Itu justru jelas berbeda banget. Dan kenapa kemudian olah tubuh menjadi penting bagi seorang aktor gitu atau orang yang ingin belajar acting? Begini, pada dasarnya olahraga itu adalah bagaimana kita membuat kondisi tubuh kita ada dalam stamina yang baik, fit, dan lain sebagainya. Olah tubuh itu persoalan yang lain. Nah, olah tubuh itu adalah bagaimana kita mengolah tubuh kita menjadi ada dalam kondisi yang dibutuhkan ketika berakting. Artinya, ini bukan sekedar persoalan stamina. Apakah stamina penting bagi aktor? Iya. Tapi apakah setelah stamina itu berhenti? Tidak. Setelah stamina, kita perlu membentuk tubuh kita menjadi situasi yang lain, menjadi kondisi yang lain yang jelas mendekati pada apa yang ingin kita capai dalam akting kita, dalam tokoh kita ketika berakting. Nah, misalnya contohnya apa? Sebelum masuk contoh, saya akan masuk ke analogi dulu. Jika seorang musisi, katakanlah gitaris, dia punya instrumen gitar, kemudian pianis, instrumennya piano dan lain sebagainya, pelukis dia punya kanvas dan cat, maka seorang aktor yang dia miliki hanyalah tubuh. Karena perangkat yang dia lakukan untuk presentasi, untuk mengolah dan lain sebagainya dalam karyanya adalah tubuhnya. Gitu. Kita sering melihat beberapa film dan ada satu aktor yang sama main di berbagai film, dia muncul dengan image yang berbeda, dengan bentuk tubuh yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Nah, jelas perbedaan-perbedaan yang kita lihat di berbagai film itu artinya aktor itu telah melakukan pengolahan. Apakah ketika seorang aktor main di film tertentu menjadi gendut dia tidak melakukan olah tubuh? Tidak, itu olah tubuh. Dia mengolah tubuhnya menjadi gemuk, dia memprogram agar dia bisa gemuk dalam waktu tertentu. Kemudian setelah itu dia bisa mendekati karakter tokoh yang dia inginkan. Itu juga olah tubuh. Artinya ketika misalnya seorang gitaris dia mengganti senarnya, kemudian menyemprotkan bla 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 tertentu, memelihara betul instrumennya, seorang aktor juga perlu memelihara tubuhnya, mulai dari olahraga sampai olah tubuh. Olahraga untuk persiapan stamina, fisik dan lain sebagainya. Olah tubuh untuk mengolah kondisi fisik itu menjadi kondisi fisik yang lain yang kita butuhkan ketika kita hendak berakting gitu. Nah itu maka kenapa itu menjadi penting gitu bagi seseorang ketika dia ingin berakting. Nah di sini saya mau coba masuk pada salah satu materi dalam olah tubuh. Sebenarnya ada banyak sekali, tergantung apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya kalian mau main dalam konteks film action, maka kalian membutuhkan kondisi tubuh yang siap untuk bertarung. Kalau kalian misalnya harus menjadi penari, maka kalian harus mengolah tubuh kalian seperti halnya tubuh penari dan lain sebagainya. Maka di situ ada kekuatan, ada kelenturan, ada segala macam yang harus kita spesifikasi latihkan gitu. Tapi untuk dasaran di sini sebenarnya menurut saya yang paling penting adalah sebelum masuk pada spesifikasi kelenturan, kekuatan dan lain sebagainya, kita harus masuk pada pembebasan dulu. Nah di sini mungkin saya tidak perlu mempraktekkan atau mungkin sedikit saja, tapi di sini ada yang namanya freestyle. Jadi freestyle itu adalah ada beberapa cara untuk freestyle. Freestyle itu adalah gerakan bebas sebebas mungkin tanpa ada pakem tertentu dan tanpa ada keharusan untuk punya kelenturan atau keahlian tubuh tertentu. Jadi dengan modal tubuh apapun, bahkan tidak pernah bergerak pun itu bisa freestyle. Bergerak dengan kosakata tubuh yang kalian miliki masing-masing. Artinya ini bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Baik itu sendiri atau beramai-ramai. Nah di freestyle ini kalian boleh kayak cuma minta lagu misalnya, kemudian kalian bergerak semau kalian, boleh dengan menyesuaikan beat lagu, boleh menyesuaikan dengan emosi lagu, emosi lirik, boleh juga menyesuaikan dengan kondisi perasaan kalian ketika digabungkan dengan kondisi lagu itu. Jadi misalnya katakan kalian menyetel lagu yang dengan nada yang minor, kemudian lirik yang sedih, kemudian kondisi kalian juga sedang sedih, maka bergeraklah gitu, bergerak dengan perasaan itu tanpa harus dipaksakan dan bebas. Tidak harus misalnya, oh ini berarti aku harus bisa olah tubuh tertentu ya, enggak. Ini bebas dengan apa yang kalian miliki gitu. Freestyle bisa dengan cara musik itu, musik bisa menjadi pemantik untuk kalian bergerak. Kalau tidak, setelah
kalian misalnya masuk pada ranah musik tadi, kalian bisa masuk ke tahap selanjutnya yang mana ini bisa dikatakan lebih sulit atau tidak ya. Ini seperti halnya materi konsentrasi tadi. Kalian boleh diam, kemudian mendengarkan satu titik manapun, entah yang paling jauh entah yang paling dekat. Nah, dari apa yang kalian dengarkan, kira-kira kalian mau bergerak semacam apa? Saya sedang diam, kemudian kalian mendengarkan sanyo. Oke, ini ada suara sanyo nih, suara air gitu. Dari sanyo ini kalian teringat pada satu mesin, dari mesin teringat pada pabrik teringat pada buruh, dari buruh teringat gerakan buruh. Buruh apa nih? Oh, dekat rumahku ada pegawai bulu mata tuh gimana gitu misalnya kerjanya. Misalnya dia anyam. Kalian boleh kayak cuma bergerak ini sedikit pun nggak apa-apa, karena dalam freestyle ini tidak dituntut untuk gerakan yang besar atau kecil. Yang jelas intinya dari freestyle itu adalah kalian membebaskan tubuh kalian untuk bergerak. Mungkin itu bisa jadi tahapan pertama untuk kalian melakukan olahraga.